Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Oke cuy, seperti biasa di video kali ini aku bakalan ngebahas sebuah kasus adopsi anak yang bernama Tristan Dose. Ya, kasus ini tuh sempat viral di Indonesia pada tahun 2005 cuy. Nama Tristan Dose sejatinya bukan nama yang asing di Indonesia, dikarenakan pada bulan Agustus 2005 namanya banyak sekali menghiasi pemberitaan media massa nasional, dikarenakan menyusul terbongkarnya jaringan penjualan anak berkedok adopsi cuy. Tristan yang bernama asli Erwin ini adalah salah satu korbannya. Tak cuma di Indonesia nih ya, kasus Tristan juga menjadi pembicaraan ramai di Irlandia. Pengadopsi Tristan adalah bernama Joseph Dose. Nah, Joseph ini memiliki istri bernama Lala cuy, asalnya dari Azerbaijan. Kasus Tristan ini muncul saat Joseph dituduh menelantarkan anak hasil adopsinya yang telah dilegalkan oleh otoritas Irlandia pada waktu itu. Nah, dia itu dituduh membuang Tristan yang telah diadopsi pada tahun 2001 saat bocah itu masih berusia 2 bulan cuy. Tepatnya di Panti Asuhan Immanuel di Bogor. Dose meminta pembatalan persetujuan adopsi terhadap Tristan cuy kepada pemerintah Irlandia. Namun ya, permintaannya ditolak oleh pemerintah Irlandia. Bahkan kasus ini tuh menjadi isu yang sangat-sangat besar dan menjadi isu nasional di Irlandia pada waktu itu. Tak kurang Perdana Menteri Irlandia juga turut cawe-cawe cuy. PM Irlandia ini memerintahkan dubesnya yang ada di Singapura untuk mencari keberadaan Tristan. Tak beberapa lama kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Juli 2005 cuy, Polda Metro Jaya berhasil membongkar sindikat penjualan bayi yang terjadi di wilayah Ciputat, Tangerang, Banten cuy. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka nih ya, Rosdiana dan Erta diketahui sedikitnya telah memiliki 80 balita yang telah dijual kepada tersangka. Beberapa bayi pun bahkan dijual kepada orang-orang asing cuy. Dalam aksinya ini, ibu dan anak ini telah membujuk ibu-ibu hamil yang berasal dari keluarga yang tak mampu pada waktu itu, agar mereka melahirkan dan menyerahkan bayi mereka dengan imbalan biaya persalinan dan sejumlah uang pada waktu itu. Pada waktu itu, modus ini terungkap sedikitnya ada 8 ibu, 2 diantaranya adalah pembantu rumah tangga tersangka, yang telah berhasil dibujuk untuk menjual anaknya dengan jumlah bayi 10 cuy. Dari semua bayi yang diobrol tersangka nih ya, hanya 3 bayi yang diketahui jejaknya. Mereka adalah Erwin yang telah dijual kepada Joseph Dose, yang kala itu adalah ekspatriat di Indonesia. Lalu Jelita dijual ke warga Jerman dan Jeremy dijual ke seseorang di Palembang, Sumatera Selatan. Adopsi ini dilakukan karena putri Dose menginginkan sebuah anak cuy. Dia membeli lewat Rosdiana dengan seharga 20 juta. Tak lama setelah mengadopsi nih, istri Joseph bernama Lala ini dinyatakan mengandung cuy setelah mengikuti terapi kehamilan. Dampaknya ya, Tristan jadi terlantar. Lalu Tristan dikembalikan ke Panti Asuhan Immanuel di Bogor. Mencium ketidakberesan ini membuat Aprinaldi, seorang pegawai Departemen Sosial RI, beraksi cuy. Dia berpura-pura ingin membeli anak untuk keluarganya di luar negeri. Lalu dia pun mendekati Rosdiana cuy. Lalu dia menyamar sebagai calon pembeli. Aprinaldi mulai melakukan transaksi pada waktu itu. Lalu alangkah terkejutnya Aprinaldi ketika menyamar sebagai orang kaya yang hendak mengadopsi anak itu. Lalu dia dipertemukan dengan Imung yang sedang hamil besar pada waktu itu. Ini adalah calon anak Anda, konon katanya. Supaya sang bayi sehat dan cerdas, sebaiknya mulailah di kandungan. Aprinaldi harus membiayai susu dan juga vitaminnya cuy. Sejak itu dengan sabar Aprinaldi membiayai susu dan juga vitamin untuk Imung sambil menunggu proses kelahiran. Ya, semacam uang DP gitulah ya. Bayi itu ditawarkan seharga 50 juta kepada Aprinaldi. Pada saat kelahirannya, Aprinaldi datang untuk mengambil sang bayi cuy. Tapi kali ini dia datang bersama polisi yang telah menyamar juga. Pada pertemuan itu, setelah akte kelahiran bayi sudah di tangan Aprinaldi, polisi segera bertindak dan menangkap Rosdiana. Dari pemeriksaan terhadap Rosdiana, terungkaplah sudah puluhan bayi yang diperjualbelikan dengan modus adopsi cuy. Misalnya Imung, dia itu mengaku sudah 3 kali menyerahkan bayinya kepada Rosdiana.
bayi yang terakhir yang keempat yang digagalkan oleh Afrinaldi dan juga polisi. Tapi ketiga bayinya itu sudah entah kemana katanya. Setiap kali Imam bertanya, Rosdiani mengatakan kedua bayi sehat dan dirawat dengan baik oleh kerabat Rosdiana. Sampai sekarang saya tidak tahu di mana anak-anak saya itu berada katanya. Bagaimana nasib sang Tristan gitu. Dari dokumen yang ada, Afrinaldi kemudian melacak orang tua Tristan cuy. Sampai kemudian dia berhasil membawa Tristan yang ternyata bernama asli Erwin. Dan Erwin ini kembali ke Dekapan Suryani, yaitu sang ibu kandung. Pasangan Joseph dan Lala pun mengadopsi Tristan dari sindikat perdagangan bayi pada tahun 2001. Saat itu Tristan masih berusia 2 bulan cuy. Ia pun berhasil terbang ke Irlandia, namun 2 tahun kemudian nasib menentukan lain. Sang bocah harus dikembalikan ke Indonesia cuy. Kepulangan Tristan terjadi setelah pengadilan menolak permohonan penghapusan nama Tristan dari daftar anak hasil adopsi asing. Akibatnya, status Tristan sebagai warga negara Irlandia tetap diakui di pengadilan. Pengadilan juga memerintahkan Joseph tidak merawat Tristan di luar Indonesia dikarenakan bocah itu sudah dikembalikan ke orang tuanya, tepatnya di Tegal. Setelah heboh nih, jaksa Irlandia akhirnya turun tangan cuy. Joseph dan Lala didakwa telah melantarkan anak yang secara sukarela mereka adopsi sendiri. Jaksa pun berusaha membuktikan pasutri kepada warga Wicklow Irlandia itu yang telah gagal merawat dan membesarkan Tristan. Pengadilan pun mengabulkan dakwaan jaksa. Lalu berdasarkan putusan pengadilan, Tristan akan berada di bawah perwakilan pengadilan Irlandia. Tetapi hak asuhnya diserahkan kepada sang ibu kandung Suryani di Tegal cuy. Afrinaldi pun berkata, saya kira hal yang manusiawi jika Tristan dikembalikan ke orang tuanya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Afrinaldi, mantan Kasubdit Pelayanan Anak dan Departemen Sosial ini kepada Hukum Online. Afrinaldi adalah salah seorang tokoh di balik terbongkarnya penjualan bayi berkedok adopsi ke luar negeri ini cuy. Ya, termasuk Tristan. Menurut Afrinaldi, Tristan dibawa dari Indonesia dengan cara-cara yang sangat ilegal, yaitu melalui perdagangan bayi. Ia justru mengaku heran, mengapa keluar keputusan pengadilan di Irlandia yang memberikan hak kewarganegaraan kepada anak asal Indonesia itu. Itu sama saja terjadi penyelundupan hukum konon katanya. Erwin, bocah asli Tegal ini telah diadopsi pasangan suami istri di Irlandia. Nama Erwin pun diubah menjadi Tristan Doses setelah bocah itu berhasil mendapatkan kewarganegaraan di Irlandia. Pemerintah Dublin pun tampak concern mengurus masalah ini cuy. Dublin sampai mengutus duta besar negara itu di Singapura untuk datang ke Indonesia menemui pejabat Depsos dan juga orang tua asli Tristan di Tegal. Lalu bocah itu memang bisa kembali ke Indonesia setelah pengadilan tinggi Dublin menghukum Joseph. Pengadilan memerintahkan suami istri itu menanggung semua biaya hidup Tristan sampai berusia 18 tahun. Setiap bulannya mereka harus membayar sebesar Rp3.800.000. Di samping itu mereka juga harus membayar sekaligus biaya hidup Tristan cuy sebesar €20.000 atau sekitar 221 juta. Wow, sangat fantastis ya. Oke cuy, itu tadi sebuah kasus yang sempat viral di Indonesia, kasus adopsi anak pada tahun 2005. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Jika kalian menyukai konten cerita kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar ya. Bye bye, see you on the next video. Ciao.